Masih nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kami tujukan pada Bapak Ibu. Pada malam hari ini berbahagia sekali kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, ada baiknya sebelum kegiatan ini kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, perlu saya perkenalkan lebih dahulu. Saya Ibu Muliah yang pada malam hari ini akan membawakan materi yaitu tentang modul ajar. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah menyiapkan modul ajar. Monggo saya silakan Bapak Ibu. Apakah kira-kira Bapak Ibu pernah membuat modul ajar atau menyiapkan modul ajar untuk kegiatan murid-murid kita di sekolah? Monggo kami persilakan, atau mungkin begini, ketika kegiatan yang kita lakukan di sekolah sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan kegiatan untuk siswa-siswinya. Terus kemudian ketika ada Bapak Ibu yang lain yang tidak ada di sekolah, kira-kira apakah Bapak Ibu seandainya mendapatkan tugas, terus kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Monggo kita sharingkan bersama malam ini. Atau misalnya bagaimana jika tiba-tiba ada guru kelas yang lain yang tiba-tiba tidak masuk, kemudian kepala sekolahnya menyerahkan kelas tersebut untuk Ibu pegang. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Monggo Bu, kami buka sharing malam ini. Mungkin saya boleh. Ya, kami persilakan Bu Nanda. Iya, terkait dengan modul ajar, ya. Mungkin di sekolah saya, terutama di kelas saya sendiri sudah membuat modul ajar. Jadi modul ajar yang dipakai itu diberikan kepada peserta didik setiap 1 minggu sekali, setiap hari Senin. Kemudian nanti Senin minggu depannya dikembalikan. Jadi mungkin baru sebatas itu modul ajar yang diberikan pada peserta didik di kelas saya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Nanda. Ibu-ibu yang lain barangkali punya pengalaman jika Bu Nanda setiap 1 minggu sekali memberikan modul ajar kepada siswanya, karena situasi sekarang adalah kita pembelajaran jarak jauh. Monggo Bapak Ibu, monggo Ibu-ibu barangkali mau sharing pengalamannya. Monggo Ibu. Halo sharing. Ibu. Iya, selamat malam Bu Seri. Monggo. Selamat malam Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Kalau kami di sekolahnya kami Ibu, modul ajar itu yang sangat berperan sekali untuk situasi saat ini. Soalnya kalau kami mau via Zoom itu susah sekali Ibu karena jaringan. Iya. Jadi yang kami lakukan di sekolahnya kami itu modul ajar. Jadi anak-anak datang hari Senin, kemudian dikembalikan lagi hari Senin. Begitu Ibu, dan itu yang paling efektif untuk kami ini di ujung timur Indonesia. Oke, terima kasih Bu Seri. Berarti pemberian modul ajarnya 1 minggu sekali begitu ya Bu ya? Iya Ibu, setiap hari Senin datang ambil, datang kembalikan yang minggu lalunya. Oke, terima kasih Bu Seri, Bu Nanda atas sharingnya pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mungkin di sekolah Bapak Ibu ketika kita mengajar, kemudian ada teman kita yang tidak masuk, terus kemudian atau kita tiba-tiba kita sendiri yang tidak masuk, tentu kita sebagai guru harus menyediakan bahan-bahan untuk pembelajaran murid-murid kita.
sebenarnya apa sih modul ajar itu, sehingga kita para guru harus menyiapkan bahan-bahan tersebut, sehingga ketika ada kegiatan mendadak yang mengharuskan kita meninggalkan kelas atau ada kita diserahi kelas oleh guru-guru yang lain, jadi kita siap dengan melihat modul ajar ini. Baiklah Bapak Ibu, akan saya sharekan apa sih tentang modul ajar itu. Sebentar, saya mau share screen dulu. Modul ajar itu apa yang dimaksud dengan modul ajar? Adalah modul ajar itu seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran itu telah dicapai oleh siswa. Di sini kita lihat yaitu apa saja konsep modul ajar. Modul ajar antara lain adalah sejumlah alat atau sarana atau media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk kegiatan pembelajaran. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa apa yang akan kita lakukan ketika kita akan meninggalkan siswa kita, misalnya kita dapat tugas mendadak, atau bagaimana kalau kita mendapatkan tugas mendadak dari kepala sekolah untuk menjaga kelas yang lain. Jadi apa yang harus kita siapkan adalah modul ajar tersebut, sehingga kegiatan bisa tetap terlaksana tanpa menunggu guru yang lain. Terus kemudian apa saja prinsip-prinsip penyusunan modul ajar? Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar adalah pendekatan melalui tahap perkembangan. Ini memperhitungkan apa saja karakteristik, perbedaan tingkat pemahaman, dan variasi atau jarak gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Pada bab-bab kemarin kita sudah belajar beberapa fase itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Sehingga modul ajar ini kita buat setiap fase untuk setiap peserta didik. Terus kemudian prinsip yang berikutnya adalah belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal. Dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kemudian, bagaimana kriteria penyusunan dalam modul ajar? Kriteria penyusunan dalam modul ajar tentu kita tidak boleh sembarangan menyusun modul ajar untuk siswa-siswa kita. Tentu itu mempunyai kriteria tertentu, yaitu yang pertama harus esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap materi melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang berikutnya adalah menarik, relevan dan konseptual, berkesinambungan, berkesinambungan yaitu keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase-fase belajar peserta didik. Kemudian, pada saat kita membuat modul ajar, kita harus mengenal langkah-langkah pembuatan modul ajar, yaitu kita harus menganalisa kondisi kebutuhan peserta didik di satu pendidikan, di satu satuan pendidikan. Jadi kita tidak seperti kurikulum yang lalu, bahwa peserta didik itu harus menguasai KD yang sama untuk peserta didik yang sama dan untuk kelas yang sama, kadang-kadang kita paksakan. Tetapi pada modul ajar ini kita harus menganalisa kondisi kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita tidak akan memaksakan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak-anak. Yang berikutnya yaitu identifikasi dan tentukan profil pelajar Pancasila, kemudian tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan, kemudian menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan tindak lanjut.
Kemudian yang berikutnya adalah apa saja sih komponen modul ajar tersebut? Nah, komponen modul ajar tersebut adalah guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Dari sekolah penggerak ini, jadi guru dibebaskan untuk memilih, dibebaskan untuk memilah kegiatan apa yang akan diberikan pada siswanya. Tentu saja tidak lepas dari fase-fase yang kita ketahui dari asesmen yang pernah kita pelajari kemarin. Kemudian, modul ajar harus dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan komponen modul ajar bisa juga ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu mungkin pernah melihat gambar seperti ini ya. Bagaimana, di mana letak modul ajar tersebut? Bahwa profil pelajar Pancasila dikerucutkan ya untuk untuk membuat peserta didik kita yang berprofil pelajar Pancasila, kita harus melihat dulu pada capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran ini adalah hal-hal yang dikuasai oleh siswa kita. Misalnya ini terletak pada fase-fase yang harus dikuasai oleh anak didik kita. Dalam fase-fase tersebut terdapat elemen-elemen, dalam elemen tersebut juga terdapat capaian pembelajaran. Contoh misalnya elemen pada mata pelajaran bahasa Indonesia ada elemen menyimak di situ capaian pembelajarannya siswa dapat menceritakan, siswa dapat menyimak itu. Setelah itu dari capaian pembelajaran kita turunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah indikator bagaimana cara siswa mencapai capaian pembelajaran. Setelah itu, bagaimana indikator ini kita laksanakan? Indikator kita laksanakan ini adalah yang tertuang dalam modul ajar yang akan kita berikan pada peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya adalah komponen modul ajar. Ya, komponen modul ajar. Tadi yang sudah saya sampaikan adalah guru, modul ajar, kemudian komponen modul ajar, dan komponen modul ajar yang bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen modul ajar ini ada berbagai macam komponen, yaitu komponen informasi umum modul ajar. Apa saja komponen informasi umum modul ajar itu? Monggo saya persilakan Ibu Nanda untuk membacakannya. Halo, yang mana Bu? Informasi umum dari komponen modul ajar. Tadi modul ajar itu ada beberapa komponen yang harus kita isi. Pertama yaitu informasi umum. Informasi umum ini berisi tentang informasi-informasi mengenai peserta didik. Monggo kami persilakan Bu Nanda untuk membacakannya. Informasi umum ya? Ya. Yang pertama yaitu identitas sekolah, terus kemudian kompetensi awal, begitu nggih? Kompetensi awal itu apa yang dikuasai oleh siswa sebelum kita melaksanakan modul ajar tersebut atau asesmen yang kita dapat ketika kita akan memberikan fase-fase berikutnya kepada siswa. Kemudian monggo Bu Nanda.
Yang kompetensi awal Nggih. itu, ya sebentar. Kemudian bisa saya bantu Bu Nanda ya? Atau ada ibu-ibu yang lain yang mau membantu? Ya, informasi umum yaitu berarti berisi sarana prasarana atau itu segala sesuatu yang kita butuhkan dalam membuat modul ajar tersebut yang akan kita berikan kepada siswa kita. Dan yang berikutnya adalah model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan kalau dulu kita akan belajar tentang strategi, metode, dan kawan-kawan, tapi di sini adalah model pembelajaran yang akan kita gunakan. Selain informasi umum, dalam modul ajar juga ada kompetensi inti. Monggo, ada yang mau membantu saya apa isi kompetensi inti dari modul ajar? Monggo kami persilakan Bu Seri atau Bu Evi, monggo. Ya, saya bantu, Bu. Iya. Jadi habis tujuan pembelajaran itu ada pemahaman permakna, kemudian pertanyaan pemantik, terus persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi strategi dan guru. Oke, terima kasih Bu Nanda. Kompetensi inti dari modul ajar adalah tujuan pembelajaran, terus kemudian pertanyaan pemantik, yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran, yang berikutnya pengayaan dan remedi, refleksi peserta didik dan guru. Tujuan pembelajaran tadi kita turunkan dari CP, ya, tujuan pembelajaran. Terus kemudian pertanyaan pemantik. Mengapa pertanyaan pemantik ini perlu? Karena kita akan menggiring siswa, mengajak siswa untuk berpikir secara kritis, bernalar kritis ya, profil pelajar Pancasila itu pada suatu materi yang akan kita berikan. Kemudian yang berikutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang segala sesuatu yang akan kita berikan kepada murid kita yang tertuang dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir pengayaan dan remedial. Barangkali ini sudah sering kita lakukan di sekolah kita. Apakah Bapak Ibu ada yang mau membantu saya atau sharing pengalamannya tentang pengayaan dan remedi yang pernah diberikan kepada murid-muridnya? Monggo Bu, kami persilakan tentang pengayaan dan remedi. Siapa yang mau berbagi pengalaman tentang pengayaan dan remedi? Barangkali murid kita yang mengalami hambatan berpikir, nah, kita sering mengatakan remedi tiap hari. Sekarang diajari, besok lupa. Besok diajari, besoknya lagi tidak masuk. Begitu ya, Bu? Monggo kami persilakan Bapak Ibu, Ibu-ibu sharing di sini tentang pengayaan dan remedi yang pernah dilakukan di sekolah masing-masing. Monggo Bu, kami persilakan. Saya coba Bu. Iya, monggo Ibu Evi. Kalau di sekolah saya untuk pengayaan remedial itu mungkin bisa diberikan sama anak dengan gangguan pendengaran. Ya. Cuma untuk yang gangguan intelektual mungkin sesering apapun kita mengadakan remedi sama mereka ya hasilnya akan tetap sama begitu. Hasilnya akan tetap sama ya Bu. Iya, untuk remedi itu bisa diberikan kepada anak gangguan yang tidak memiliki gangguan intelektual gitu, Bu. Iya. Bu. Ya, ya mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Barangkali Bu Seri tentang pengayaan dan remedi punya pengalaman tersendiri untuk siswa-siswanya. Iya, Ibu. Iya. Kalau kurang lebih juga dengan sekolahnya Ibu Evi, Ibu.
Iya. Kayak begitu juga Ibu. Jadi Iya. tunarungu dengan tunanetra yang kami Nggih. berikan. Kalau tunagrahita ya Iya. belum Ibu. Iya. Remedi tiap hari seperti murid saya. Itulah keunikan murid kita masing-masing, Bu ya. Nggih. Jadi perlu saya tekankan di sini adalah pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi. Begitu nggih? Dengan capaian tinggi atau capaian rendah ya, Bu ya? Capaian tinggi ya, Bu ya. Agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian kalau remedi yaitu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kegiatan yang telah kita berikan. Kemudian pada saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan adalah mengenai diferensiasi contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda di tiap kelas. Atau mungkin sekarang kita menyebutnya dengan fase. Jadi tiap-tiap fase berbeda untuk anak-anak. Yang berikutnya adalah refleksi peserta didik dan guru. Kemudian yang berikutnya dalam modul ajar adalah glosarium. Glosarium ini berisi beberapa mungkin kata-kata asing dan peletakannya harus alfabetis. Misalnya dari A, B, C, D, begitu nggih Bu ya. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik serta daftar pustaka. Itu adalah susunan komponen modul ajar yang berisi informasi umum, informasi inti, dan komponen lampiran dalam modul ajar. Berikutnya Bapak Ibu, kemudian prinsip pengembangan modul ajar, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik dalam proses belajar yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks juga tidak mudah untuk tahapan usianya. Yaitu prinsip pengembangannya adalah untuk menumbuhkan minat. Bentar, mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit. Belajar yang melibatkan peserta didik. Yang peserta didik dalam proses belajar yang berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Prinsip pengembangan modul ajar adalah berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang berikutnya adalah masih dalam prinsip pengembangan modul ajar, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, fase belajar peserta didik ini tadi yang kita dapatkan dari asesmen yang telah kita, asesmen diagnostik mungkin ya, yang telah kita uji cobakan pada peserta didik kita untuk mengetahui usia mental peserta didik kita. Sehingga usia mental tersebut kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik kita. Dan yang terakhir perlu kita cermati adalah prosedur pengembangan modul ajar. Prosedur pengembangan modul ajar yaitu dengan menganalisa kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Terus kemudian
adalah identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Profil pelajar Pancasila tadi itu kita mengenal 6 profil pelajar Pancasila, namun dalam modul ajar ini kita boleh mengambil semua profil pelajar Pancasila untuk kita kembangkan dalam modul ajar tersebut. Tetapi Bapak Ibu juga boleh memilih beberapa saja untuk dikembangkan dalam modul ajar tersebut. Barangkali ada yang bisa membantu saya profil pelajar Pancasila yang telah kita pelajari pada bab-bab yang lalu. Bisakah ada yang membantu saya menyebutkan contoh-contoh profil pelajar Pancasila? Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Yang disebutkan dimensinya atau contohnya, Bu? Dimensinya aja, Bu Nanda. Ada 6 gitu. Ya. Dari mandiri. Ya. Kebinekaan global. Nggih. Takwa. Nggih, betul. Nalar kritis. Iya. Kreatif. Iya, betul. Satunya saya lupa, Bu. Nggih. Itu. Profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila tadi itu bisa kita masukkan 6-6-nya kalau memang kita mampu untuk mengembangkannya. Tapi kalau tidak, kita boleh mengambil beberapa saja yang kita sesuaikan dengan modul ajar yang kita ampu atau modul ajar yang kita pilih. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ini bebas, gurunya bebas boleh memilih 3, 2, 1 atau boleh ke 6-6-nya boleh ditulis semua di modul ajar kita. Dan yang berikutnya adalah menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Itu tadi ada di prosedur penyusunan modul ajar. Dan yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran, yaitu bagaimana guru melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan modul ajar yang telah disusun atau yang telah dibuat. Jadi itu tadi berhubungan dengan pertanyaan saya yang pertama, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada atau ketika tiba-tiba kita diberi tugas oleh misalnya oleh Bapak Kepala Sekolah atau kita ada tugas mendadak yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, mengapa kita harus menyiapkan modul ajar sehingga apabila kita dalam keadaan terpaksa dan tiba-tiba guru yang lain bisa menggantikan kita atau ketika ada guru yang tidak bisa mengajar di kelas, kita menggantikan guru tersebut mengajar di kelas mereka dengan melihat modul ajar yang telah disiapkan oleh guru tersebut. Sepakat apa enggak itu Bu? Ya, terima kasih Bu Nanda. Dan yang berikutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut ini terkait dengan kegiatan yang kita lakukan di modul ajar itu. Apakah kegiatan yang kita lakukan sudah mencapai fase tertentu atau belum? Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas, Bu. Terima kasih Bu Nanda. Terus kemudian bagaimana modul ajar untuk peserta didik dengan berkebutuhan khusus? Barangkali ada yang bisa membantu saya bagaimana dengan modul ajar untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Karena selama ini kita kan membimbing anak-anak kita yang mengalami kebutuhan khusus atau hambatan. Kira-kira ada yang bisa membantu saya bagaimana modul ajar bagi peserta didik di satuan pendidikan khusus? Saya coba, Bu. Nggih, monggo Bu Evi. Halo. Iya, Bu Evi, monggo kami persilakan.
Kalau modul ajar untuk modul ajar bagi peserta didik di satuan pendidikan khusus mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuannya juga sampai di mana, disesuaikan dengan fasenya juga. Itu mungkin, Bu. Iya. Nggih, terima kasih Bu Evi. Apakah ada yang lain? Ibu-ibu yang lain bahwa modul ajar bagi peserta didik satuan pendidikan khusus menurut Bu Evi adalah disesuaikan dengan fase masing-masing siswa, begitu nggih Bu Evi nggih? Iya, terima kasih Bu Evi. Iya, Bu. Nggih. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan terkait dengan modul ajar yang telah saya sampaikan hari ini, atau barangkali Bapak Ibu mau sharing pengalaman tentang membuat modul ajar yang pernah dibuat oleh Bapak Ibu, barangkali monggo saya persilahkan. Jika tidak ada, saya akhiri tentang materi tentang modul ajar ini, tapi barangkali ada Bapak Ibu yang mau menghadiahi saya ice breaking agar kegiatan kita pada siang hari ini lebih berkesan. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau mengisi ice breaking-nya hari ini? Monggo Bapak Ibu, atau barangkali saya sendiri yang mengisi ice breaking-nya, monggo kita nyalakan mic-nya semua. Ya, sini saya ada permainan tembak-tembakan, yaitu ketika saya bilang dor, Bapak Ibu menjawab dor. Ketika saya bilang bung, Bapak Ibu akan menjawab, aku kena. Dan ketika saya bilang dor beberapa kali, Bapak Ibu menjawab nggak kena. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Mari kita coba dulu ya. Ini untuk semuanya saja boleh menjawab bersamaan karena kita cuma ber-40. Ya, kita coba dulu. Dor. Dor, Bu. Dor. Terima kasih. Kalau bung? Bung? Aduh, aku kena. Kena. Terima kasih. Kalau dor. Nggak kena. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian tadi materi saya tentang modul ajar. Semoga materi saya ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, sehingga untuk memudahkan kita dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing atau sesuai dengan fase mereka masing-masing. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mengucap syukur pada Tuhan karena telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama di ruangan ini. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, apabila ada kata-kata saya yang salah, ada gading yang tak retak, saya mohon dimaafkan segala hilaf dan kesalahan saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.